فادة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا أولياء أهل البلدة ثم إلى ركود بالإشهاد الحبيب عبد الله الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم من رحمة وبركاتهم وأسرارهم من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. واحذر أن تنام بعد صلاة الصبح فإنه يمنع الرزق أو بعد صلاة العصر فإنه يورث الجنون أو قبل صلاة العشاء فإنه يورث الأرق. وإذا رأيت في منامك ما يسرك من الرؤيا فاحمد الله وأوله بخير مناسب يكون كذلك. وإذا رأيت ما يسوءك فتعوذ بالله من الشر وادفل عن يسارك 3 وتحول إلى جنبك الآخر ولا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك. وإذا قص عليك أحد رؤيا فلا تؤولها حتى يسأل منك ذلك أو تستأذنه فيه إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. واحذر أن تنام, berhati-hatilah kamu tidur ba'da salatis subhi, setelah melaksanakan salat subuh. Fa innahu, maka sesungguhnya tidur setelah salat subuh, yamna'ur rizqa, mencegah rizki. Setelah salat subuh jangan tidur sampai terbit matahari setinggi 1 tombak. 1 tombak bukan berarti ukuran 1 tombak persis dalam pandangan. Kira-kira jam 6 atau setengah 7 baru tidur. Karena tidur setelah sholat subuh, artinya sebelum terbitnya matahari, itu mencegah rizki. Bisa dalam arti rizki hissi yang zahir, harta, benda, pekerjaan lancar atau yang lainnya, atau maknawi rizki secara batin, yaitu asrar, anwar, ma'rifatullah dan seterusnya. Karena itu hindari tidur setelah sholat subuh. Segi kesehatan pun itu kurang menguntungkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur waktu subuh mencegah sampainya rizki. Sebaliknya seharusnya antara salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari itu gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat ka'ajri hajjatin wa umrah tammah rawahu Tirmidzi haditsun hasanun." Dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadits hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jamaah," siapa orang salat subuh berjamaah,
Tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia tetap duduk di tempat ia salat atau dia meneruskan berzikir kepada Allah sampai hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat isyraq 2 rakaat. Setelah salat subuh dia tetap berzikir, tidak lupa kepada Allah. Kemudian setelah itu sampai terbit matahari dan dia salat 2 rakaat. Kanat ka ajri hajjatin wa umrah tammah, maka dia mendapatkan pahala seperti 1 hajian dan 1 umrohan yang sempurna kata Nabi. Ini kita ini semuanya bisa dapat pahala haji dan umroh, asal kita setiap hari dapat pahala haji dan umroh, walaupun tidak disebut haji, tapi nanti dari kiamat dapat pahalanya orang yang haji, biayanya gede ya. Asal setelah sholat subuh jangan beranjak, zikir, baca Quran, baca wirdul latif, baca itu, baca ini, sampai terbit matahari ketinggian 1 tombak, sholat 2 rakaat sunnatul isyraq, maka kita akan mendapatkan seperti kita melaksanakan 1 kali hajian dan 1 umrohan dengan sempurna. Nyelengi duit bertahun-tahun untuk 1 kali haji dan umroh, padahal pahala haji dan umroh bisa Anda dapatkan setiap hari, asal Anda mau istiqomah dengan itu. Ngantuk, tidak kuat Ustadz, lah ini bukan nggak kuat, nggak pingin dapat pahala gede jadinya. Baik. Dikatakan annal arda ta'ijju ila Allah min naumatil alim ba'da salatis subuh. Bumi ini menjerit, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada orang yang alim ternyata setelah sholat subuh tidur. Artinya nggak setuju bumi ini, seperti protes gitu bumi. Ini apa ini, setelah sholat subuh seharusnya dia baca Quran, seharusnya berzikir, kok tidur gitu. Kalau mau tidur tunggu terbitnya matahari, jangan langsung. Hati-hatilah kamu tidur setelah sholat subuh, karena itu akan mencegah rizki, bisa yang zahir. Na'udzubillah, kalau rizki dicegah, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au ba'da salatil asri, atau tidur setelah salat asar. Hati-hati. Fa innahu yurithul junun, maka sesungguhnya tidur setelah salat asar bisa mengakibatkan kegilaan. Bisa mengakibatkan kegilaan. Jangan diterus-teruskan tidur setelah salat asar. Nanti kalau sunewen ya salahnya sendiri nantinya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah azza wa jal min salatil asri ila an taghruba syamsu ahabbu ilayya min an a'tiga thamaniyatan min waladi Ismail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk ma'agaumin yadhkurunallah, bersama sekelompok manusia yang mereka lagi berzikir kepada Allah, termasuk majelis ilmu. Berduduk bergabung dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah, ini adalah satu dalil juga bahwa berkumpul berzikir bersama itu adalah ajarannya Nabi. Nggak boleh itu kumpul berzikir bersama-sama sendiri-sendiri, nggak ngerti hadis. Kata Nabi,
barang siapa yang duduk bersama sekelompok manusia yang lagi berzikir kepada Allah, bergabung bersama mereka, min salatil asr, dari setelah salat asr ila an taghruba syams, sampai tenggelamnya matahari. Mulai setelah salat asar sampai maghrib dibuat majlis ilmu kah, majlis zikir kah. Nabi menyatakan, ahabbu ilayya min an a'tiga thamaniyatan min waladi Ismail, itu lebih aku senangi, lebih aku hargai, lebih menyenangkan aku daripada aku memerdekakan 8 budak dari turunannya Nabi Ismail. Budak yang paling mahal adalah budak turunan Ismail dari orang Quraisy. Kalau seandainya aku punya 8 budak, aku berdekakan mereka semuanya dengan aku berzikir antara setelah sholat asar sampai maghrib, maka lebih aku hargai berzikir tadi itu. Ini ada satu gambaran, beli satu budak itu perlu berapa ratus juta kali 8. Lah kalau kerja perlu berapa tahun untuk mengumpulkan duit itu, untuk memerdekakan budak itu. Sedangkan waktu antara setelah sholat asar sampai maghrib hanya 1,5 jam atau 2 jam maksimal itu. Karena itu jika itu digunakan zikir, ini lebih berharga daripada memerdekakan 8 budak daripada turunan Nabi Ismail. Ada seseorang datang kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Orang ini memberi kabar ke Abu Darda. Dia gupuh begitu datang ke Abu Darda. Ya Abu Darda, ihtarada baituk. Abu Darda, rumah kamu sekarang terbakar. Terbakar rumah kamu, Abu Darda. Kata Abu Darda, mahtarab. Enggak mungkin rumahku terbakar. Tidak, rumahku tidak terbakar. Lam yakunillahu azza wa jalla yaf'ala dzalik. Tidak mungkin Allah menjadikan rumahku terbakar. Bi kalimatin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada beberapa kalimat aku mendengar bahwa kalimat-kalimat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, manggala awwalan nahari lam tusibhu musibah hatta yumsi wa man qala akhiran nahar lam tusibhu musibah hatta yusbih. Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat-kalimat ini ada di pagi harinya, tidak ia mendapatkan musibah sampai sore harinya. Kalau dibaca sore harinya, dia selamat daripada musibah sampai pagi harinya. Nggak mungkin rumahku terbakar. Ini ada jaminan dari Nabi, siapa yang baca kalimat ini di awal harinya, yakni setelah sholat subuh sampai sore, selamat. Siapa yang baca di sore harinya sampai pagi, dijamin selamat. Apa kalimat itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allah kana wa man lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabbatin anta akhidhun min nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kalau Anda baca Wirdul Latif, pasti Anda baca ini. Karena itu Wirdul Latif, Ratibul Haddad itu semuanya asal usulnya dari riwayat hadis. Kalau Anda baca itu, Anda ngamalkan hadisnya Nabi. Jadi jangan dianggap ini bid'ah karangan Abdullah Haddad. Ini enggak membaca hadis. Ini disebutkan dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan daripada Tariq bin Hubaib. Akhirnya dibuktikan benar. Ternyata rumahnya Abu Darda enggak terbakar. Tidak terbakar.
Nah, karena itu baca ini setiap hari. Anak-anaknya diajak untuk membaca, keluarganya diajak untuk membaca. Karena bacaan ini jika dibaca di pagi hari, insya Allah dia dilindungi Allah, tidak mendapatkan musibah sampai sore hari. Kalau dibaca ada di sore hari, insya Allah dia dalam lindungan Allah, tidak mendapatkan musibah sampai pagi hari. Ajak keluarganya baca supaya selamat semuanya. Kemudian au qabla salatil isya, dan hati-hatilah kamu daripada tidur sebelum salat isya. Fa innahu yurithul arik, karena sesungguhnya tidur sebelum salat isya itu akan menghasilkan nggak bisa tidur malam harinya. Kata orang Jawa, kancilen. Orang kalau sebelum isya tidur duluan, itu biasanya malam hari sulit tidur. Artinya setelah sholat maghrib jangan tidur sampai sholat isya di awal waktu, setelah itu tidur, tak apa-apa. Tidur setelah sholat maghrib atau tidur setelah isya tapi belum melaksanakan sholat isya, nanti akhirnya membuat kamu sulit tidur ada di malam hari. Sulit tidur ada di malam hari. Antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang sangat mulia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akafa nafsahu fima baina al-maghrib wal isya fi masjidin jamaah, lam yatakallam illa bi shalah aw bi Qur'an, kana haqqan 'ala Allah an yabniya lahu qasraini fil jannah, masiratu kulli qasrin minhuma mi'atu 'am, wa yaghris lahu bainahuma gharasan law tafahu al-ardi lawasi'ahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dia menjadikan dirinya iktikaf di masjid setelah melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah, antara maghrib dan isya berjamaah, dia sholat maghrib di masjid berjamaah, kemudian iktikaf sampai isya sholat berjamaah. Dia iktikaf, niat iktikaf, bukan duduk-duduk ngobrol di masjid, tapi iktikaf di masjid sampai isya berjamaah, tidak berbicara kecuali sholat, baca Quran, sholat, baca Quran sampai isya, maka udah pasti karena haqqan 'ala Allah, udah pasti Allah akan menyediakan bagi dia qasrain, 2 istana ada di surga. Masiratu ma bainahuma, antara istana satu dan istana yang kedua, di situ jaraknya 100 tahun perjalanan. Kalau Anda jalan sampai 100 tahun tidak berhenti-berhenti, berapa mil kira-kira? Kemudian antara 2 istana itu ada tanaman-tanaman yang luar biasa, yang seandainya penduduk dunia mau jalan-jalan di situ cukup. Semua penduduk dunia mau rame-rame di situ, mau rebahan, mau duduk rekreasi ada di situ, cukup saking luasnya. 100 tahun perjalanan, berapa mil itu? Ini akan diberikan sama dia setiap antara maghrib dan isya dia melakukan. Lah kalau setiap harinya dia melakukan, pahala itu setiap hari akan dia dapatkan. Jadi orang kaya raya dari surga. Kira-kira yang punya istana di dunia ini orang apa namanya? Jabatannya tinggi atau kaya raya, kan gitu. Kalau nggak jadi raja, jadi presiden atau uang paling kaya. Itulah ibarat orang yang terhebat ada di surga adalah yang antara maghrib dan isya dia tidak mau berbicara kecuali sholat, baca Quran sampai isya, maghrib sampai isya. Karena itu orang dulu tidak mau berbicara yang lainnya, apalagi urusan duniawi antara maghrib dan isya. Sampai di antara mereka menyatakan, la an akulal khara ahab ilayya
min an adhkura dunya fima bainal maghrib wal isya. Aku lebih senang makan kotoran daripada aku menyebut dunia, menceritakan dunia, urusan dunia antara maghrib dan isya. Artinya jijik urusan maghrib dan isya itu. Dengan urusan dunia antara maghrib dan isya. Lebih menjijikkan daripada orang yang makan kotoran. Kotorannya sendiri dimakan gimana? Muntah. Para aulia muntah urusan dunia antara maghrib dan isya. Jijik, menjijikkan sekali katanya. Sampai diceritakan ada seseorang saudagar. Orang dulu itu kaya-kaya ya, sukses, berhasil. Saudagar. Dia tadi itu ekspor atau import, salah satu dah. Mengirim barang sangat banyak, tentunya kalau dulu harus lewat laut, bukan lewat udara, karena belum ada kapal, belum ada pesawat. Udah dikirim, udah dipak, udah ditentukan tanggal sekian hari ini. Dapat 2 hari, dapat kabar, ada kabar bahwa kapalnya tenggelam. Ada di lautan. Tenggelam di lautan. Udah bangkrut total dah. Itu habis-habisan pengirimannya. Bangkrut total. Datang kepada ayahnya. Ayah, bangkrut kita. Oh, diapakan? Udah takdir Allah. Ayahnya ini orangnya istiqomah ada di masjid. Istiqomah dia itu berzikir. Orangnya luar biasa. Orang soleh. Satu saat ada kabar datang permintaan maaf daripada bea cukai atau orang pelabuhan karena barangnya nggak jadi dikirimkan, terlalu penuh kapalnya, kapal yang tenggelam. Jadi ditunda, baru akan dikirimkan seminggu berikutnya. Seneng tak kira-kira? Senengnya setengah mati, nggak jadi bangkrut kata dia. Waktu itu ayahnya lagi iktikaf di masjid antara maghrib dan isya. Anaknya ini kepingin menghibur hati ayahnya begitu. Datang, ayah ada kabar gembira. Apa? Alhamdulillah ayah, ternyata barang-barang kita selamat. Nggak jadi dikirim, ditunda, baru mau dikirim. Kalau anda jadi ayah itu kata, langsung dipeluk anaknya, terima kasih begitu ya. Tapi ini ternyata ayahnya marah. Jadi anakku masih nginget dunia antara maghrib dan isya ini. Masih kamu berbicara urusan dunia antara maghrib dan isya ini, nak? Dengarkan baik-baik, semua barang-barangnya ayah sekarang ayah sedekahkan, dan kamu harus mondok lagi. Setahun kamu dilarang ketemu ayah, ikut sama alim si fulan belajar, ada di India, waktu itu suruh ke India, dari Hadramut suruh ke India, belajar ke India. Selama setahun, jangan kamu datang ke sini lagi kecuali setelah ngerti waktu dan harganya waktu yang berharga antara maghrib dan isya ini. Begitu orang dulu. Kalau sekarang Yasin wal Qur'anil Hakim, tok tok tok, Pak mau bayar. Wow, sadaqallahul azim, tutup. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis shalah bainal isya'ain fa innaha tadhhab bimulaghatin nahar wa tudhib bulaghatin nahar wa tuhadzib akhirah. Hendaknya kamu tadi itu melaksanakan sholat antara maghrib dan isya. Itu disebut sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang taat, ya orang-orang yang tobat kembali kepada Allah. Maka sesungguhnya sholat antara maghrib dan isya itu akan menghapus, menghilangkan hal-hal yang tidak berguna yang dilaksanakan di siang hari dan
dia akan menjadi orang yang terbina ada di akhirnya. Artinya double standar keuntungannya. Membersihkan yang sudah berlalu di siang hari dan akan membina kamu insya Allah seterusnya akan menjadi baik. Kalau kamu antara maghrib dan isya jadi orang yang beribadah kepada Allah, ringan untuk qiyamul lail, ringan untuk beribadah setelahnya, enteng setelahnya. Tapi kalau kamu lupa ada di saat itu, akan semakin berat setelahnya nantinya. Baik. Wa idza ra'aita fi manamika. Sebenarnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan berzikir antara maghrib dan isya banyak sekali. Kalau kita sebutkan panjang ada di ini majlis, tapi saya akan bacakan beberapa saja yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah, sucikanlah Tuhanmu ada di pagi hari, ada di sore hari, dan di pagi hari. Ada yang mengartikan wasabbih fasalli, salatlah kamu ada di sore hari, yaitu salat asar, maghrib dan isya, wal ibkar, dan ada di pagi hari, yaitu salat subuh dan salat duhur. Begitu maksudnya. Baik, banyak sekali dalam ayat Al-Quran yang demikian tadi itu. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Alhasil, janganlah kamu dalam waktu-waktu tadi itu menjadi orang yang lupa kepada Allah, dan jangan digunakan untuk tidur. Maka gunakanlah itu semuanya untuk berzikir. Bukan waktunya tidur, tapi itu adalah waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ra'aita fi manamika, dan jika kamu melihat ada di tidur kamu, mimpi maksudnya. Jika kamu mimpi, ma yasurruk, apa yang membuat bahagia kamu, mimpinya bagus-bagus. Minar ru'ya, daripada mimpi, fahmadillah, maka pujilah Allah, alhamdulillah. Wa awwilhu bi khair, dan takwili, artikan itu mimpi dengan kebaikan. Munasib, yang berhubungan, yakunu kadzalik, maka akan menjadilah itu seperti takwilnya. Kalau kamu itu mimpi bagus, alhamdulillah, syukur, takwili dengan yang baik, yang tidak menjadikan diri kamu itu sombong, kemudian itu menjadi hal yang bagus bagi kamu, insya Allah akan jadi baiknya jadi kamu. Wa idza ra'aita ma yasu'uk, dan jika kamu melihat dalam mimpi kamu yang jelek, yang membuat kamu itu susah, fata'awad billahi minasyarr, maka berlindunglah kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejelekan. Gak usah kamu takut, kamu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, percuma dah aku berusaha, aku sudah mimpi jelek. Jangan, gak boleh begitu. Apalagi, waduh, ada suara dares, waduh, tekei ganjil misalnya. Jangan, itu tasya'um, itu su'udon. Kalau kamu tadi itu mendapatkan mimpi yang kurang bagus, isyaratnya kurang bagus, enggak usah takut. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Watful an yasarik, dan kamu meludahlah tanpa keluar air liur. Jadi gitu di sebelah kiri kamu. Meludahlah di sebelah kiri kamu, tapi tanpa mengeluarkan air liur. 3 kali talatan. Wa tuhawwil ila jambikal akhir, dan kamu berpindah ke sisi yang lainnya. Kalau tidurnya tadi itu menghadap ke arah menghadap ke arah kiblat dengan sisi yang kanan, bangun setelah mimpi jelek tadi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu, atau meludah dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidurnya berbaring
ke arah sisi kiri. Jadi posisi tidurnya dibuat berlawanan. Wala tuhaddits biha ahadan, jangan kamu ceritakan dengan mimpi jelek tadi itu kepada seorang pun. Fa innaha la taduruk, maka itu semua mimpi kalau melaksanakan itu enggak akan membahagiakan kamu, enggak akan membahayakan kamu. Insyaallah selamat. Jangan khawatir. Jadi kalau kamu itu mimpi bagus, ya kamu syukur alhamdulillah. Karena mimpi baik itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu itu mimpi jelek, enggak usah ketakutan. Bangun, meludah di sebelah kiri 3 kali, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, posisi tidurnya dibuat berbalikan. Nah, berbalik dalam posisi tidur. Insya Allah enggak ada apa-apa, yakin. Kalau minta perlindungan sama Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qassa 'alaika ahadun ru'ya, dan jika ada seseorang menceritakan mimpi kepada kamu, fala tu'awwilha lah, maka janganlah kamu mentakwil, mengartikan mimpi itu bagi dia. Hatta yas'al minka dzalik, sehingga dia minta kepada kamu untuk mengartikan. Saya mimpi begini, begini, begitu. Oh, kak kena kok niku. Jangan tanya. Kalau orang apa ya artinya? Nah, artikan yang sebenarnya. Au tasta'dinahu, atau kamu minta izin minhu dari orang itu fihi, di dalam mentakwil. Kita artikan ya mimpinya. Itu. Jangan langsung kamu mendahului, kata orang Jawa, ojo mekiti. Nah, ini adalah satu gambaran bagi kita bahwa mimpi itu punya arti. Sampai menjadi satu mukjizat bagi Nabi. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, inni ara ahada asyara kaukaban, aku melihat ada 11 satelit sujud kepada aku. Kemudian bagaimana Nabi Allah Yusuf bisa mentakwilkan mimpinya orang yang ada di penjara tadi itu, sampai sebab mimpi tadi itu akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam dijadikan pemimpin. Demikian juga bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah untuk menyembelih anaknya. Banyak sekali. Dan Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu, beliau selalu mimpi. Apa yang belum terjadi digambarkan dalam mimpinya, dan persis terjadi setelah bangunnya. Karena itu mimpi itu adalah satu bukti kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita bahas ada di pengajian malam Sabtu yang akan datang tentang masalah mimpi dan takwil daripada mimpi. Sehingga kita jangan mengingkari, oh nggak ada itu, mimpi itu nggak berguna. Siapa bilang? Ada haditsnya nanti, ada ayat-ayat Al-Quran yang perlu Anda renungi tentang pentingnya mimpi, apalagi di akhir zaman. Dari itu semoga kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah. Amin, Allahumma amin.